Perkenalkan, nama saya Diana Susi Anggela, NIM 1910/16903, kelas A2PG, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tinjauan budaya dan perspektif internasional. Dalam pengujian terhadap faktor-faktor psikologi, sosial dan budaya secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Sudut pandangan masyarakat global menekankan pada kemiripan konsumen di seluruh dunia dan strategi pemasaran lokal menekankan pada keragaman konsumen di negara-negara yang berbeda, serta orientasi budaya mereka yang spesifik. Para pemasar seharusnya menyadari serta mempunyai sensitivitas terhadap kemiripan yang berbeda-beda lintas budaya yang dapat memberikan kesempatan perluasan pemasaran serta kesempatan memperoleh keuntungan. Arti penting menjadi multinasional. Saat ini hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk-produk mereka di luar batas-batas negara asalnya. Faktanya yang hangat dibicarakan saat ini, mereka bukanlah apakah kita akan memaksakan produk ini di negara lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita akan memasarkannya, atau sebagai produk yang sama dengan kampanye iklan global yang sama. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran saat ini memiliki istilah baru seperti global yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran lokal dan global, yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan antara standarisasi dan elemen-elemen lokal untuk mengamankan keuntungan dari kedua strategi pemasaran tersebut, lokal dan global. Bermacam alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menjual produk mereka ke seluruh dunia. Pertama, banyak perusahaan yang telah mempelajari bahwa ketika pasar dalam negeri telah matang, maka satu-satunya kesempatan terpenting untuk melangsungkan masa depan perusahaan diwakili oleh pasar luar negeri. Kenyataan ini mendorong mereka untuk memperluas batas-batas mereka dan mencari konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Terlebih lagi, konsumen di seluruh dunia cenderung gemar mencoba produk-produk asing yang terkenal di tempat yang jauh dan berbeda. Memperoleh ekspor dari kultur lain. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di bagian dunia lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagian besar pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri, perjalanan mereka, tinggal dan bekerjanya mereka di negara asing, atau bahkan berpindah mereka ke negara berbeda. Sebagai tambahan, konsumen dapat memperoleh selera terhadap kultur yang berbeda dari kontak mereka dengan film asing, teater, seni, dan artefak, dan yang paling pasti dari pengamatan mereka terhadap produk yang berbeda dan tidak familiar di kultur mereka sendiri. Efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka mungkin akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk yang mereka pilih. Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan pembelian mereka. Efek negara asal ini
muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Sebagai tambahan terhadap persepsi tentang pemikiran suatu produk berdasarkan negara pembuatannya adalah bahwa beberapa konsumen mungkin menghentikan pembelian suatu produk dari negara tertentu disebabkan oleh perasaan benci mereka terhadap negara tersebut. Analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menentukan bagaimana memasuki pasar di luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya atau cross-culture consumer analysis. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologi, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Persamaan dan perbedaan individu. Pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan yang ada pada negara-negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di suatu negara yang spesifik. Semakin banyak persamaan antara satu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Sedangkan jika kepercayaan nilai dan adat istiadat dari target negara-negara jauh berbeda, maka strategi pemasaran yang lebih spesifik diterapkan. Produk yang sama dapat mempunyai makna yang berbeda di setiap negara. Misalnya, strategi pemasaran di Indonesia yang budayanya kolektif dengan extended family dan masih menjunjung adat istiadat akan berbeda dengan strategi pemasaran di Amerika Serikat yang budaya individualis dan nuclear family dan terbuka terhadap perubahan, peraturan, dan kebijakan yang berbeda, menuntut pelaku pasar untuk berhati-hati dalam mendesain suatu strategi. Efek waktu, time effect. Saat akan memulai usaha baru di suatu negara, yang harus dipertimbangkan adalah fact of life atau ritme hidup yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Fact of life dapat diartikan sebagai banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Penelitian terhadap fact of life di 31 negara yang mengukur lama jalan kaki sejauh 60 kaki, lama petugas pos mengerjakan pembelian perangko, dan keakuratan jam publik menemukan bahwa Indonesia berada di urutan ke-30 fact of life tercepat di tempat oleh Switzerland dan yang terlambat diduduki Meksiko. Strategi pemasaran di negara-negara tersebut harus diselesaikan. Misalnya restoran Pizza Hut di Switzerland harus menyiapkan sajian jauh lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat secara global, terutama di Amerika Selatan, Asia, dan Eropa Timur, dengan mendapatkan per kapita 5.000 dapat dianggap sebagai kelas menengah. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk membeli yang buying power yang cukup besar. Misalnya, kelas menengah di Cina merupakan target pasar untuk TV dan komputer. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting.
Banyak pelaku pasar bermaksud melakukan perluasan internasional dengan melakukan strategi yang salah dengan percaya. Bila sebuah produk disukai oleh konsumen lokal atau domestik, kemudian semua orang akan menyukainya. Sudut pandang bias ini meningkatkan kemungkinan kegagalan penjualan jadi menyebar. Untuk mengatasi pandangan yang sempit dan myopic culturally, pelaku pasar harus melakukan acculturation proses. Mereka harus mempelajari yang relevan tentang penggunaan dan penggunaan potensial produk mereka di negara-negara asing yang menjadi target pemasaran. Karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya, sulit di negara-negara Islam di Timur Tengah untuk mengadaptasi penelitian pasar gaya Eropa. Contoh, di Saudi Arabia, tidak diperbolehkan untuk berhenti orang di jalan raya dan perkumpulan tidak dapat dijalankan karena kebanyakan pertemuan terdiri dari 4 atau 5 orang dikeluarkan. Teknik mengadakan penelitian. Dalam lintas budaya, beban bertambah menjadi karena bahasa dan penggunaan kata-kata seringkali berbeda dari satu negara ke negara lain. Masalah lain pada penelitian perdagangan internasional menekankan pada skala pengukuran. Di USA 5 atau 7 poin skala mungkin selesai, tetapi di negara lain 10 atau bahkan 20 poin skala mungkin dibutuhkan. Lebih jauh lagi, fasilitas penelitian pelayanan lewat telepon tersedia atau tidak tersedia di negara-negara atau wilayah tertentu di dunia. Strategi alternatif multinasional, global vs lokal. Beberapa penjual berpendapat bahwa dunia pasar menjadi makin dan semakin mirip dan dibakukannya standar penjualan, oleh karena itu menjadi makin dapat dikerjakan dengan mudah. Contohnya, mobil Exxon telah mengeluarkan $150 juta untuk mempromosikannya produk, dan perusahaan menginginkan semua advertisement untuk memiliki pandangan dan perasaan yang sama, tanpa memperhatikan di mana 100 negara di dunia advertisement itu akan muncul. Menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Penjual produk-produk dengan pasar yang luas menggunakan sebuah world branding strategi. Contohnya, Gillette, Estée Lauder, Unilever, dan Flat juga menggunakan periklanan global untuk bermacam-macam produk dan pelayanan. Pemasaran global yang adaptif. Dalam membedakan strategi komunikasi pemasaran yang menekankan pada pesan umum, beberapa perusahaan melakukan strategi yang menyesuaikan iklan mereka dengan nilai-nilai khusus kebudayaan. McDonald adalah contoh perusahaan yang mencoba untuk melokalisir iklannya di tiap pasar yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan cara membuat perusahaan lokal. Contohnya, Ronald McDonald telah berganti nama menjadi Donald McDonald di Jepang karena bahasa Jepang tidak mengandung bunyi R. Sebagai tambahan, menu McDonald di Jepang telah dilokalisir dengan memasukkan menu sup jagung dan milkshake teh hijau. Di Swedia, McDonald mengembangkan bungkus baru menggunakan ilustrasi dengan
ukiran kayu dan desain yang lembut untuk menarik minat konsumen di negara itu, di mana orang di negara itu memiliki cita rasa yang tinggi terhadap makanan dan menyukai kegiatan di luar ruangan. Segmentasi psikografik antara budaya. Terdapat beberapa sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan keputusan antara konsumer yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan beberapa kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lain bentuk dengan strategi individual atau lokal marketing. Penelitian di Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Eropa tentang nilai dasar motivasi yang mendorong terbentuknya sikap dan perilaku menghasilkan 6 kelompok global values market segment, yaitu striver, menyukai kekayaan, status, ambisi, dan kekuasaan. Mereka berpikir bahwa personal material adalah suatu yang sangat penting. Yang kedua, devout, mempunyai nilai-nilai tradisional seperti keyakinan, kewajiban, keputusan, menghormati yang lebih tua, sedikit tergantung dengan media dan tidak terlalu menyukai produk luar, khususnya di Afrika dan Asia Tengah dan Timur. Yang ketiga, altruist, extroversion, suka masalah-masalah sosial dan penyebabnya, biasanya berpendidikan baik, usia lebih tua, antara umur 44, dan kebanyakan wanita Rusia dan Amerika Latin. Yang keempat, intimates, fokus pada hubungan yang akrab, bersahabat, kekeluargaan, terdapat di England, Hungary, Belanda, dan Austria. Yang kelima, fun seeker, grup paling muda, menyukai sesuatu yang menarik, petualangan, kesenangan, terlihat menarik, menghabiskan waktu di bar dan restoran, suka akan media elektronik, gaya hidup global, khususnya musik. Yang keenam, creativity, menyukai teknologi, pengetahuan, dan belajar. Konsumer terbesar pada media seperti buku, majalah, dan koran, menyukai barang yang menggunakan visi dan surfing di web. Kesalahan marketing, kegagalan dalam mengerti perbedaan. Banyak marketer yang dalam market internasional yang tidak tahu apakah produk, pendekatan promosi, aturan harga, atau saluran eceran yang efektif di satu negara dan di negara lain, serta mencoba menentukan perubahan spesifik apa yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing. Masalah produk, marketer internasional seringnya menolak untuk memodifikasi produk untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Marketer Amerika yang menjual produk makanan di Jepang sehingga menemukan kesulitan yang akhirnya mengharuskan mereka mengubah karakteristik asal produknya. Contoh lain, perusahaan besar Kellogg berusaha menghadirkan berbagai jebakan budaya yang berhubungan dengan pasar makanan yang cross kultur dan ekspansi internasionalnya. Masalah promosi, kegiatan berkomunikasi dengan konsumer di berbagai negara, pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang tepat dengan target masyarakat. Contohnya, perusahaan 7up sukses dengan tema, perusahaan 7up sukses dengan tema Uncola di pasar Asia menjadi tidak tepat bagi banyak pasar asing karena hal itu tidak dialih bahasakan dengan baik dengan bahasa setempat. Belajar kesalahan dengan lebih cepat. Perusahaan multinasional seperti
dan G dan Ford sekarang bekerja keras menjadi reseptif pada nilai dan rasa yang khusus pada pasar lokal. Tindakan cepatnya adalah menarik sponsor hidupnya pada program TV di beberapa negara ketika seks dan kekerasan pada TV show tersebut dinilai terlalu keras atau berat. Masalah harga dan distribusi. Marketer internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, produk ukuran kecil sering menjadi keharusan karena konsumer tidak dapat mengeluarkan biaya yang banyak untuk ukuran yang lebih besar dan lebih populer di Asia dan negara kaya lainnya. Juga harus diinginkan bahwa pendatang Amerika dengan harga murah bisa dipandang tidak sama di negara lain. Contoh, fast food franchise yang berprofilasi di Meksiko seperti McDonald, Burger King, Wendy's dinilai fast food kelas mahal di Meksiko.